Terkilir atau kesleo adalah kondisi yang bisa mencederai kaki atau bagian tubuh lainnya. Salah satu cedera yang sering dialami ialah bagian pergelangan kaki. Cedera ini bisa terjadi akibat peregangan berlebihan atau mungkin robeknya ligamen, otot, dan tendon. Rasa nyeri jika terjadi kesleo kerap membuat seseorang sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kesleo atau terkilir diakibatkan karena terjatuh juga bisa menyebabkan pembengkakan, bahkan peradangan. Namun selain itu memiliki bobot tubuh berlebih juga bisa menyebabkan seseorang mudah terkilir loh pemirsa. Selain kompres dengan es batu, adakah pertolongan pertama yang bisa dilakukan agar bisa mengurangi pembengkakan tersebut? Hidup Sehat akan memaparkan secara lengkap bersama dokter di studio hari ini. Nah, itu tadi ya, kesleo atau terkilir. Dan apakah peregangan bisa menyebabkan terjadinya kesleo? Untuk lebih jelasnya, di tengah kita sudah ada Dr. Ibrahim Agung, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Pagi dok, apa kabar? Selamat pagi Dr. Haikal, sehat-sehat. Pagi dokter, apa kabar? Sehat, dok, ini pas banget ya, temanya adalah terkilir dan juga kesleo. Karena aku tuh habis jatuh dokter, terus kayak kesleo gitu, itu nggak enak banget. Tapi ini dok ya, ini jadi pertanyaan bagi masyarakat, ini kenapa sih dok persendian kita tuh bisa kesleo dok? Ya, jadi kesleo paling sering terjadi di ankle ya, atau di mata kaki kita. Karena memang struktur kaki kita itu harusnya stabil, dia distabilisasi oleh satu struktur namanya ligamen. Tapi memang di sisi luar itu relatif lebih lemah dibandingkan sisi dalam. Apalagi kalau kita jalan, berat badan, aktivitas berlebihan, kadang-kadang membuat kita kehilangan keseimbangan. Akhirnya kita akan jatuh dan kepuntir seperti ini. Nah, itu yang sering terjadi adalah ligamennya tertarik, mulai dari hanya tertarik ringan sampai dengan bisa robek. Itu yang kenapa sih bisa terjadi kesleo tuh. Iya. Nah, dok, ini kan umumnya dok ya, kan kita disarankan untuk melakukan peregangan sebelum olahraga. Betul. Nah, tapi ada yang mengatakan kalau kesleo bisa terjadi karena peregangan yang berlebihan. Nah, ini fakta atau mitos dok? Ini adalah mitos sebenarnya. Oh, mitos. Jadi kalau kesleo itu biasanya terjadi karena injury atau cedera. Kalau kita melakukan peregangan, betul bisa cedera juga. Kalau kita over, bisa menyebabkan tarikan berlebihan, tapi itu nggak masuk ke kesleo tuh. Dia hanya menyebabkan kerusakan jaringan yang minimal sekali. Jadi nggak usah khawatir, tapi tetap jangan over juga ya, dipaksa sekali, itu nanti juga bisa bikin tertarik ligamen ataupun di ototnya dok. Jadi tetap penting dok peregangan dok Betul, betul, tetap harus lakukan. Oke, jadi justru sebenarnya penyebabnya adalah cederanya ya dokter Cederanya, ya? Tapi selain itu dokter ada juga nih dok, fakta dan mitos yang beredar. Ini katanya kalau tubuh tidak proporsional dan juga obesitas, ini lebih beresiko untuk kesleo atau terkilir. Ini fakta atau mitos? Ini fakta. Fakta, kenapa tuh dok? Fakta, jelas. Jadi ketika tubuh kita tidak proporsional ataupun obesitas misalnya, kita akan kehilangan kemampuan keseimbangan. Kita bisa bayang ya, kalau kita nggak seimbang, berjalan sedikit, resiko untuk kesleo, resiko misalnya ada beda level sedikit atau ada undakan, kita akan gangguan keseimbangan menyebabkan resiko untuk mudah sekali kesleo. Dan itu memang masalah yang sangat sering terjadi pada orang dengan badan yang tidak proporsional ataupun obesitas, yaitu kehilangan kemampuan keseimbangannya. Oh, ini artinya perlu ya, penting banget kita untuk menjaga keseimbangan proporsional tubuh ya, nggak boleh sampai berlebihan berat badannya. Betul sekali. Dan jangan sampai kurang juga ya dok ya. Jangan juga. Nanti keberatan bawa badannya. Oke, dok, ini juga selain bentuk badan dok ya, katanya kalau kita bertambah usia, itu akan lebih mudah terkilir atau kesleo, apalagi melakukan aktivitas ekstrim, contohnya panjat pinang dok. Itu fakta atau mitos tuh dokter? Ini fakta. Oh fakta, kenapa sih dok? Kecuali panjat pinangnya ya dok ya. Jadi memang kalau kita bertambah usia, kelenturan, fleksibilitas dari sendi, dari tendon, dari ligamen itu akan berkurang. Itu wajar karena bertambahnya usia. Sehingga kalau misalnya kita beraktivitas, terutama aktivitas ekstrim, itu kan resiko terjadinya cedera sangat besar dok. Nah, itulah yang mungkin menyebabkan kesleo atau terkilir. Ditambah lagi penyembuhannya juga tidak baik.
gitu. Nah, tidak cepat ya? Tidak Mungkin cepat, recovery-nya karena recovery-nya jadi makin lambat makin ya? lama. Dan biasanya kalau adalah orang yang sudah berusia ya, itu sebelumnya sudah pernah terjadi sebelumnya gitu dok. Jadi dia nggak yang pertama, tapi mungkin sudah pernah dulu dengan penyembuhan yang tidak maksimal, sehingga risiko terjadinya keseleo berulang itu sangat mungkin kalau sudah bertambah usia gitu dok. Dok, apakah termasuk kategori aktivitas yang ekstrim? Misalnya nih, ketika kita sudah bertambah usia, kita berusaha meraih suatu barang sampai begini dok. Itu apakah berisiko juga? Itu berisiko. Bisa bikin overstretch. Misalnya betul. di jok depan kan kita ambil di belakang. Betul, betul. Bisa kayak gitu. Oh, itu juga bisa ya dok ya? Atau Tapi mungkin misalnya ini bisa lari. diatasi dengan sering latihan kali dok ya? Betul. Oke, nah dokter ini ada juga fakta dan mitos beredar dok. Ini katanya kalau kita terkilir atau keseleo nggak boleh diurut. Ini fakta atau mitos dokter? Katanya bisa tambah parah kalau diurut. Ini fakta. Fakta? Iya. Oh, malahan ini kalau biasanya ya dok, kalau habis jatuh, habis keseleo, itu malah yang pertama kali kita lakukan adalah diurut. Itu nggak boleh jadi dok ya? Betul. Jadi sebenarnya keseleo, kalau kita sedang cedera, paling penting itu nanti kita kita sharing ya. Paling penting adalah resting. Diistirahatkan, dikompres ice, dikasih icing, kompres dingin. Kalau misalnya keseleo, nanti di awal terjadi proses peradangan. Selesai peradangan, diikuti proses perbaikan jaringan atau healing proses. Kalau diurut, memang nyerinya akan berkurang. Karena nyeri yang terjadi karena keseleo digantikan oleh nyeri yang terjadi karena diurutnya. Tapi kita bisa bayangkan, proses peradangannya akan semakin panjang. Biasanya paling 3 hari, maksimal 7 hari. Tapi kalau diurut, dia bisa bertambah sampai 2 minggu. Nah, jadi kalau peradangannya belum selesai, perbaikannya juga akan lebih lama nanti. Nah dokter, ini jadi kalau nggak boleh diurut, harus diapain nih dokter? Kita peragani Bagaimana penanganannya dok? Penanganannya seperti apa? Jadi kalau keseleo, jangan lupa ingat price ya. Protection, resting, icing, compression, elevation. Nah dokter sekarang kita ke sofa ya dok ya. Contohnya ini misalnya Intan keseleo. Tapi ini kalau aku beneran sakit nih. Jadi apa yang mesti dilakukan di awal dok? Di sini. Jadi pertama protection. Ingat, kalau protection maksudnya kalau sudah keseleo, kita harus proteksi, jangan dipakai dulu. Idealnya nggak boleh napak dulu. Jadi harusnya pakai tongkat. Cuman bukan tongkat gini ya dok. Pakai kruk boleh atau tongkat yang di bawah. Intinya ini kaki misalnya kanan kita keseleo, dan dia nggak boleh dinumpuin dulu. Kalau kita pakai kruk, kita bisa pakai begini dia. Jadi yang tadi bekas keseleonya tidak bertambah parah. Jadi diistirahatkan ya? Istirahatkan. Kalau nggak ada tongkat, pakailah pundak saya. Boleh sih dok. Nah itu kan udah P, protection. Yang kedua adalah resting. Sama kayak tadi, kalau udah keseleo, kakinya bisa naik aja ke sini. Waduh, naik ya dok? Iya. Atau misalnya dokter Haikal. Mau dokter Haikal aja boleh? ya? Silakan dok. Saya butuh pundak buat pegangan. Jadi kakinya bisa dinaikkan ke sini. Oke, ini misalnya habis keseleo ya, beneran baru keseleo, di resting dulu, diistirahatkan. Jadi jangan langsung digerak-gerakin, jangan langsung diurut-urut, jangan. Diistirahatkan dulu aja, biar terjadi proses peradangan itu bisa benar-benar selesai dulu. Nah, kalau sudah protection, resting yang paling penting adalah icing. Kompres. Oh, kompres. Betul. Ini orang masih suka bingung. Kapan sih kompres dingin? Kapan kompres hangat? Ya, itu dia dokter. Ini orang-orang bingung ya dokter ya. Kapan harus kompres dingin dan kapan harus kompres panas. Tapi nanti dokter dijawab. Pemirsa, nanti kita temukan jawabannya sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Iya pemirsa, itu dia tadi makanan-makanan yang bisa mempercepat penyembuhan cedera. Dan di sini kita juga akan membahas, masih bersama Dokter Ibra ya dok. Kita akan membahas bagaimana penanganan kalau seandainya ada terkilir atau keseleo. Nah tadi dokter kan kita mau kompres ya dokter ya. Betul. Nah tadi ini mau kompres, kita suka bingung nih dok, masyarakat biasanya kompresnya harus air dingin atau air hangat nih dokter. Ini memang masih menjadi satu hal yang suka dibingungi oleh banyak orang. Jadi kalau kondisinya akut atau cedera seperti ini, tandanya kalau lagi akut itu ada peradangan. Peradangan itu tandanya kita bisa lihat. Ada kemerahan, panas, pembengkakan, diraba, terasa hangat, gerakan, ada keterbatasan, dan ada nyeri. Jadi kalau lagi akut, itu harus kita kasih kebalikannya. Jadi kompresnya dingin. Oh, jadi kalau habis keseleo? Keseleo kan berarti lagi akut, lagi radang, bengkak, kasihnya dingin. Ya, jangan salah. Sehari 2 kali atau 3 kali 10-15 menit. Oh, jadi dikompresnya 10-15 menit. Jadi misalnya keseleonya kan di sini ankle-nya. Kita taruh di sini, diamkan saja nggak apa-apa, ditunggu sampai 10 menit.
Nah, sehari diulang 2 kali. Tapi kalau otot misalnya, ototnya pegel ya, otot pundak pegel, otot paha pegel, itu kompresnya hangat. Karena hangat akan membuat aliran darah di dalam ototnya meningkat. Biar otot yang pegel itu jadi berkurang pegelnya. Oke, Nah, itu jadi jangan kalau ada salah rasa jadinya. pegel-pegel, Betul. ototnya pegel, rasanya baru pakai air hangat. Tapi Betul. kalau ada keseleo, Keseleo, akut, lagi peradangan radang, apapun. kasih yang dingin. oke. Nah, jadi penanganannya setelah disirahatkan, tadi dikompres ya dok dengan air dingin. Kompres, icing. Udah kan price tadi kita P sudah, R udah, I sudah. Yang C adalah compression. Kalau bisa dibebet. Oh, Biar oke. apa? Ngurangin bengkaknya. Karena kalau enggak, dia akan bengkak sekali. Makin bengkak, makin nyeri, dan makin terbatas geraknya. Kita bisa bebet kayak gini. Kalau misalnya ragu, bisa ke dokter juga ya. Tapi intinya kita bebet. Yang bawah jangan terlalu makin ke atas, makin kurang kencangnya ya. Iya. Jadi yang paling ujung makin kenceng, Ya. makin ke atas kurang kencangnya. Jadi harus kenceng ya dok ya? Dok, dia nggak, jangan sampai kencang sekali, Tan. Iya, tapi jangan sampai yang ketarik ya dok. Kalau misalnya tidak ada bahan bubur seperti ini bisa diganti dengan yang lain dok ya, kayak kain biasa bisa dok. Boleh, cuman kalau misalkan biasa kan nggak bisa kompres banget ya. Kalau ini kan relatif bisa kompres, jadi lebih bagus. Cuman Jadi- intinya sih dikompres sih, Kompres. ditekan Oke. biar nggak makin bengkak. Supaya tidak makin bengkak ya. Nah dokter, ini kan di tangan saya ada minyak gosok dokter. Ini katanya kalau habis terkilir atau habis keseleo langsung oleskan minyak gosok. Ini fakta atau mitos dokter? Itu mitos. Oh mitos. Jangan, kan tadi lagi radang. Akut lagi radang Lagi ya. akut. Karena hangat ya? Iya. Oh. Memang nanti nyerinya akan berkurang karena kan ini lagi sakit, dikasih hangat, sakitnya akan terkamuflase rasanya. Tapi sebenarnya dia akan bikin peradangannya makin lama. Jadi lebih bagus langsung dikompres dingin. Oh, Tapi gitu. kalau nyeri otot dok boleh. Di otot boleh. Jadi misalnya bukan keseleo ya, pegel-pegel nih, pegel-pegel di paha, di pundak, di pinggang, dikasih itu boleh. Tapi kalau lagi akut, lagi radang jangan. Gitu. Jangan. Karena ini hangat ya dok sifatnya. Dok, setelah saya di bandage di bubur seperti ini, apalagi dok tindakan? Yang terakhir paling penting elevation. Jadi kan banyak cairan di sini. Iya. Kita harus alirin naik ke atas. Nah, makanya harus diganjel. Oh, Gini, Dok. diganjel. Ganjel, maaf ya, kita bisa ganjel. Ini pakai diganjelnya dua harus setinggi gini. Kira-kira kalau dokter tiduran, dia harus lebih tinggi dari jantung. Oh, Jadi kita bikin sudut ini kira-kira 30 derajat sampai 45 derajat. Ini enaknya dikasih gini lagi kali, Dok. Nah, jadi lebih tinggi intinya iya. dibandingkan jantung kita. Sehingga ini bisa bergerak ke sana cairannya. Selama berapa lama dok di rest seperti Di ini? resting ini sama juga tadi bisa 10 menit maksimal setengah jam bisa. Ya. Kayak gitu. Nah, sambil pelan-pelan coba digerakin. Untuk digerakin, untuk mengalirkan semua proses peradangan di sini biar nggak menumpuk di bawah, biar nggak makin bengkak. Tapi jangan dipaksakan ya dok. Jadi kalau misalnya sakit sekali jangan dipaksakan, sesuai kemampuan aja. Oke. Ini Jadi udah paling penting. itu paling penting ya dokter. Betul. Nah, dokter, tapi ini kalau persendian kita ini untuk menghindari keseleo bisa nggak sih untuk terus dilatih? Misalnya terus dilatih supaya menghindari keseleo itu bisa dok? Itu bisa. Oh, itu bisa? bisa sekali, betul. Oh, cara melatihnya? Jadi kalau misalnya kita nguatin ototnya, misalnya otot betis kita kuatin, ya. Kemudian otot paha kita kuatin, otot-otot kecil yang ada di kaki kita kuatin. Dia akan lebih membuat kaki ini lebih stabil. Kalau kaki lebih stabil, otomatis resiko keseleo akan lebih berkurang. Gitu. Dok. Jadi latihannya olahraga apa aja ya? Iya betul dok. Betul. Jadi sebenarnya kalau yang paling aman, kalau memang belum pernah keseleo, apa aja boleh sebenarnya. Tapi kalau sudah pernah keseleo, yang paling aman minimal berenang atau bersepeda. Gitu. Karena kita mau kurangin aktivitas yang memberikan beban ke kakinya. Kalau berenang kan gerak, tapi nggak ada beban ke kaki, boleh itu dia. Oke. Atau sepeda juga gerak, tapi tanpa beban ke kaki, boleh. Boleh. Ya. Dok, kan kita tahu dok kalau penting sekali untuk olahraga. Mm-mm. Nah, tapi kalau nih misalnya menggunakan sepatu yang tidak tepat untuk olahraga, apakah bisa meningkatkan resiko terkilir dok? Betul, betul, Bisa? bisa. Jadi misalnya sekarang kan banyak sepatu olahraga, ini mata kaki ya dok ya. Iya. Banyak sepatu olahraga yang relatif pendek segini. Ada juga sepatu olahraga yang hampir setengah mata kaki atau di bawahnya persis mata kaki. Iya. Makin bisa mengcover mata kaki, dia akan lebih stabil. Jadi misalnya kita lari nih, misalnya dokter suka maraton. Iya. Kalau pakai sepatu yang lebih di bawah sini, jauh di bawah mata kaki, ini resiko geraknya kan ada. Jadi misalnya lagi lari, tiba-tiba ada undakan atau permukaan yang tidak rata, nah tiba-tiba bisa begini. Resiko ya. Tapi kalau sepatu kita lebih pas, lebih tinggi,
maka kalaupun ada permukaan tidak rata tetap akan lebih stabil, Dok. Jadi penggunaan alas kaki atau sepatu itu sangat penting, Dok, untuk mencegah keselio. Oke, jadi itu ya sebabnya banyak sepatu yang sampai ke atas mata kaki ya, Betul, dokter ya? betul. Dok, setelah kita selesai melakukan tindakan price ini, kapan kita harus ke dokter untuk mengecek apakah memang tidak ada hal-hal lain yang serius, Dok? Betul. Jadi biasanya keselio, pembengkakannya atau peradangannya itu 3-7 hari. Kalau misalnya sudah sembuh, sudah bisa digerakkan, bengkaknya berkurang, merahnya berkurang, nyeri sudah berkurang, coba napak sudah nggak sakit, berarti itu sudah oke. Karena memang penyembuhan dari ligamen biasanya 1-2 minggu. Tapi misalnya bengkaknya semakin besar, kadang-kadang ada kebiruan, sudah ditunggu 3 hari tidak berkurang, sudah price masih ada, itu lebih baik ke dokter. Karena mungkin kita harus ronsen untuk melihat tulangnya apakah ada patah, atau kita USG atau MRI untuk melihat ligamennya ada robek atau tidak. Oke, kalau gitu tipsnya apa nih dokter? Kalau seandainya kita terkilir atau supaya meminimalisir resiko terkilir? Baik, yang pertama tetap lakukan exercise, olahraga atau latihan untuk menguatkan otot, tulang, dan sendi untuk mencegah resiko terkilir. Yang kedua, ketika terkilir, jangan lupa ingat price, protection, resting, icing, compression, dan elevation. Yang terakhir, jangan terbiasa langsung memberikan pijatan atau urutan ketika ada kondisi akut, baru terjadi kejadian cedera, jangan langsung dipijat. Wah, lengkap sekali ya. Oke. Iya, terima kasih dokter. Baik, Dok. Sama-sama. Terima kasih Dr. dok. Heka, Intan. Nah, dokter Heka, habis ini ada apa? Ini supaya kita nggak terkilir ya, ada tips dari Kak Indra Bekti nih tentang sehat dan cantik luar dalam dengan bahan herbal. Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Sehat.